menyimpan banyak budaya di dalamnya. Tentu di desa Nagasepaha memiliki budaya akulturasi yang tak kalah menarik, yaitu lukisan wayang kaca yang sudah turun-temurun diturunkan dari generasi ke generasi karena budaya tak akan pernah mati. Yang ada hanya akulturasi agar budaya semakin bervariasi, tentunya tanpa melupakan yang asli. Om Swastiastu, perkenalkan mengenai nama Bapak Wayan Arnawu dengan alamat Dusun Lod Margi, Desa Nagasepaha. Bapak mulai menekuni lukisan yaitu sejak tahun 1980 sejak duduk di bangku SD. Bapak termasuk generasi ketiga cucu dari Jero Dalandia. Jero Dalandia kelahiran pada tahun 1909. Beliau sekaligus menjadi dalang pada tahun 1927. Suatu hari, kakek tiang didatangi oleh pecinta wayang yang bernama Wayan Nitya. Wayan Nitya membawa lukisan yang berbusana kimono. Kemudian Wayan Nitya bersikeras untuk membuatkan lukisan kaca. Namun kakek tiang langsung menyambutinya. Kemudian kakek tiang mengamati lukisan kimono yang ada corak warna berlapis-lapis. Kemudian kakek tiang memperhatikannya. Lukisan langsung dipraktikkan oleh kakek tiang. Pertama dengan memakai mangsi atau jelaga hitam. Hasilnya fatal semua. Kemudian diulang kembali dengan materi yang lain. Suatu hari kakek tiang pergi ke pasar, kemudian menemukan alat yang bernama tinta Cina. Nah, tinta Cina inilah yang mampu melekat di atas kaca, bisa dipakai di atas kaca. Lukisan di kaca bening dilukisi dengan tinta Cina hitam. Lukisan selesai dengan menyawi, dengan cawian, penuh cawian. Kemudian setelah dicawi, lukisan lalu dicat dengan cat air pada waktu itu oleh kakek dia. Hasilnya fatal semua. Akhirnya lukisan dibiarkan begitu saja, berhari-hari bahkan berbulan. Suatu hari kakek tiang mengecat ram yang ada di atas rumah. Tepat sekali mengenai sasaran lukisan kaca. Oh, berarti cat ini yang mampu melekat di atas kaca. Itu pikiran kakek. Ya. Kemudian dicoba cat minyak. Hasilnya melekat di atas kaca. Dimulai dengan perade emas, kemudian cat putih, kemudian cat putih dicampur dengan merah, biru tua, hitam, hijau, gitu, kuning dan seterusnya. Hasilnya cukup bagus sekali. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana mengisi latar belakang atau backgroundnya. Akhirnya kakek tiang mencoba dengan biru langit polos, gitu, biru langit polos. Nah, dengan biru langit polos, hasil lukisan belum maksimal atau pemasarannya masih di daerah-daerah gitu. Pada tahun 2000, segenap mahasiswa Undiksa dan para dosennya mengadakan penelitian ke Nagasepaha. Kemudian dosen memberi motivasi dengan setting pemandangan, gitu, dengan pemandangan. Akhirnya lukisan kaca pada tahun 1980 mengalir deras, puluhan bahkan ratusan lukisan yang laku sampai ke luar negeri, mancanegara.
dan sampai sekarang pun lukisan wayang kaca masih digemari oleh tamu wisatawan maupun tamu lokal. Sering sekali pameran Bapak itu antaranya Denpasar, Ubud, Singaraja, Jakarta, bahkan sampai ke Yogyakarta. Mengenai filosofinya biasanya tentang keagamaan, biasanya istilahnya lukisan parba namanya. Kalau dipakai di pura biasanya untuk pelengkapan arti wayang itu sendiri. Misalnya melukis Batara Siwa dengan Batara Uma yang ada di Pura Dasar misalnya, ada maknanya, ceritanya khusus seperti Sudama. Lalu di Pura Desa ada lukisan Saraswati, maknanya itu sudah mengandung filosofis tersendiri. Ya, misalnya lukisan Saraswati untuk menurunkan ilmu bahwasannya ilmu itu tak ada habis-habisnya, dilambangkan dengan Dewi. Ya, itu. Terima kasih. Memang beda sekali, seperti tadi Bapak sudah memaparkan, kalau di pura itu mengusus wayang itu bukan sembarangan lagi. Kalau di rumah sih bisa menaruh wayang, maksudnya tidak ada religiusnya, ya, seperti misalnya Batara Siwa dengan Batari Uma itu mengambil cerita Sudama lah, itu musuh. Terutama sekali di dalam pemasaran, kembalikan Bapak ke pemasaran. Lalu ke kaca kadang-kadang lancarnya, kadang-kadang deras sekali, kadang-kadang tidak ada pembeli. Itu kendalanya. Dan yang sulitnya lagi mengajari anak-anak. Ya, anak-anak biasanya kan kalau ngajari ya sedikit uang lah tersulit untuk mengajak, untuk mau melanjutkan lukisan kaca. Yang ditakutkan Bapak ke depannya itu kan lukisan kaca makin punah. Makanya tugas Bapak di Kabupaten Juanda untuk mengajari anak-anak yang mau untuk melukis kaca. Bapak mengajari dengan yang konsisten. Itu pertama tugas lewat WA, lewat Shopee dan media sosial. Harapan Bapak untuk memotivasi anak-anak biar tumbuh dan mau diajak melukis wayang kaca. Dengan alasan lukisan kaca itu biar tidak punah ke depannya.